pojokan sini untuk menemani Anda semua dan ada Daniel di sana. Kita sama-sama akan rumpi No Secret. Baik, seperti biasanya kita ke pojokan dulu karena nanti akan ada tamu-tamu ini juga yang beritanya ramai dan lagi menjadi sorotan ya. Salah satunya ini adalah seorang anak usianya sudah 27 tahun tapi dia tetaplah seorang anak yang kemarin sempat bertemu dengan ayahnya, aktor senior. Dia menduga itu adalah ayahnya gitu ya, Om Pit Pagau. Tapi kemarin ternyata pihak keluarga Pit Pagau itu meminta tes DNA. Kalau sampai ternyata bukan, mereka akan menuntut begitu. Jadi kita mau tanya responnya Baby seperti apa terhadap reaksi dari keluarga Pit Pagau. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, baik. Ini yang lagi rame, aduh panjang, belum berkesudahan juga. Ini menjelang 40 hari ya, peringatan meninggalnya Vanessa Angel dan juga Bibi Andriansyah gitu ya. Ini ada postingan dari keluarganya Vanessa gitu tentang buku Yasin. Cuman yang menarik begitu ya. Yang menarik dari buku Yasin ini adalah ini bukunya khusus untuk keluarga Vanessa Angel aja gitu ya. Jadi aduh kecil amat sih tulisannya. Yang berduka gitu kan, Ananda tercinta. Ya, namanya Galaskai Adzan gitu ya. Padahal kan sebenarnya namanya belakangnya itu nama belakangnya bapaknya ya. Terus ya ini cuma ditulis adalah ya keluarganya Vanessa aja. Ayah tercinta, ibu sabung tercinta, ibu almarhum tercinta begitu ya. Terus kemudian adik, nih sama adik-adik sabungnya juga ada di sini begitu. Ini jadi menimbulkan pertanyaan, kenapa namanya belakangnya dirubah jadi Azan gitu ya. Sementara di saat yang bersamaan sesudah ini diposting gitu ya. Dari siapa namanya? Anggi Paturusi ini yang kemarin ngasih mobil ya ke Fuji ya. Itu juga memposting udah dapat kiriman buku Yasin juga dari keluarganya Bibi gitu ya. Nah, tapi kalau itu bedanya di sini ditulis dua-duanya. Coba balik lagi ke yang sebelumnya. Nih, Febri Andriansyah ya bin Faisal. Juga ditulis menantunya Vanessa Azania binti Dodi Sudrajat ditulis gitu ya. Dan ketika ditulis yang berduka dari keluarga, coba namanya, nama anak yang berduka ditulisnya adalah nih, Galaskai Andriansyah gitu. Ini kan sama ya, Galaskai juga. Tapi yang satu tulis Azan, satunya ditulis Andriansyah. Jadi kita bertanya-tanya ini ada apa sih dengan keluarga Pak Dodi? Kenapa kok nama cucunya berbeda gitu ya? Kita sudah mencoba WhatsApp Pak Dodi ya. Kita sudah mencoba WhatsApp. Alhamdulillah direspon sama Pak Dodi. Jawaban Pak Dodi adalah nanti digoreng lagi. Jawab dong. Pak Dodi sih ngasih bahan bakunya. Jadi kan kita kepo ya kan. Kita pengen tanya. Ya kita nggak mau berburuk sangka. Siapa tahu emang salah cetak ya kan. Salah cetak. Karena kan namanya Vanessa Angel kan Azania. Jadi mungkin yang nyetak salah. Jadi anaknya Azan gitu kan. Padahal kan nama anaknya ngikutin nama bapaknya kalau di aktenya gitu ya kan. Aku pengen tahu ya udahlah kalau gitu. Tapi komentar netizen udah ramai. Tuh kan netizen aja kepo ya kan. Nah ini komentar netizen kita bacakan berikut ini. Sik banget sih itu keluarga katanya gitu. Lanjut berikutnya. Insya Allah ya niat jahat tidak akan ada hasil yang baik. Jadi kita lihat aja nih ntar hasil dari niat jahatnya Min. Benar-benar mau putus silaturahmi dengan keluarga Pak Haji. Dia serem ya Min katanya gitu. Yang berikutnya komentar, penyakit hatinya keterlaluan banget. Orang udah meninggal masih digituin katanya. Lagi ada komentar lagi, nama aslinya juga kan Vanessa Azania. Nggak capek-capek nih orang bikin rame, gua aja capek lihat dia diinjek-injek orang. Emang namanya Vanessa, emang tulisnya Vanessa kan, Vanessa Azania kan tadi? Ya benar emang. Yang beda tuh yang nama anak ya. Nah, di mana-mana nama suami ada loh di buku itu. Emang mau kena azab. Aduh udah. Netizen kayaknya udah geram makin geram gitu ya. Ya mungkin dia ada alasannya ya. Mungkin itu ada alasannya kenapa kok menantunya nggak dimasukin juga. Mungkin alasannya karena itu udah pisah begitu mungkin ya. Acara 40 harinya mungkin ya. Yang berikutnya ada berita di pojok lagi. Ada sih sebenarnya berita mengejutkan bahwa Rizky si kembar Ridho itu ternyata menggugat cerai di bulan September. Digugat cerai lagi setelah kemarin nikah lagi di bulan Juli. Dia nikah tahun 2020 ya, bulan Agustus, terus hamil. Sempat rame, curiga apalah segala macam, anaknya lahir, terus akhirnya mereka nikah lagi. Akhirnya gugat cerai lagi juga. Seharusnya sidangnya kemarin ya, sidang perdana 2 Desember, tapi diundur gitu. Ada apa sih gitu.
Nah kalau yang berikut ini seperti apa kisahnya? Kita akan tanya langsung ke orangnya, kita simak dulu profilnya. Kita sudah bersama dengan Romeo Bembi, dan kita panggilnya itu Romeo Bembi ya, biar aman gitu. Di depan, Kemarin di Romeo Bembi kan kemarin sempat cerita bahwa dia itu mendatangi sosok yang kata neneknya adalah bapak kamu, yaitu aktor senior Pit Pagau, begitu ya. Tapi kemarin baru aja itu ya ada wawancara dengan Pak Pit dan keluarganya bahwa tadinya yakin kan, ini artikel di bulan yakin Bembi bukan anak kandung Pit Pagau tantang tes DNA, ini Desember. Padahal sebelumnya Pak Pit ini sempat mengakui, iya betul. Coba kita lihat ini cuplikan dua statement yang berbeda begitu dari Pak Pit berikut ini. Enggak, memang benar kok anak saya. Jadi tidak perlu marah. Kenapa harus marah gitu? Dan saya menghargai kalau dia merasa haknya untuk memperkenalkan diri gitu kan. Saya tidak ada waktu untuk mengenalkan dia, ya dia sudah berinisiatif mengenalkan diri, tidak ada masalah. Nah, tinggal tunggu kesiapan Bembinya, dan dia bukan anak saya. Ya, 100% bukan anak saya. Pernyataan Bembi yang bilang tidak pernah bertemu, apakah benar Om? Itu tidak benar. Gitu. Bembi, kamu sudah melihat wawancara Pak Pit kemarin di iTalk? Sudah. Sudah. Tadi malam pun juga masih menyaksikannya sih. Tadi malam masih menyaksikan. Apa yang berkecamuk di benak kamu? Reaksi kamu seperti apa? Kecewa, sedih. Kecewa, Pasti. sedih. Karena ya kita semua tahu ya, di awal pengakuannya beliau gitu sampai saat ini pun juga di statement kedua ini ya semuanya berbeda. Semuanya berbeda. Nah, ini kan ada sesuatu barangkali yang kita nggak tahu ya. Karena Betul. kita tahunya cuma kamu beberapa kali muncul bercerita begitu. Sempat juga kamu sebelum muncul juga karena merasa kenapa muncul ya, karena sebelumnya tiba-tiba hilang kontak. Ya. Iya kan? Betul. Sehingga kamu ya wawancara kamu Iya. ceritakan begitu. Betul. Tapi akhirnya sesudah wawancara pun ada kontak gitu kan? Ada kok. Yang ditransfer uang Komunikasi. 100.000 buat Ya 100.000. pulsa gitu. Itu pun ada. Ada juga Iya. pada saat itu. Betul. Jadi kan kita tahunya seolah baik-baik aja. Baik-baik aja. Saya pun juga menganggap pada saat itu ya baik-baik saja gitu, tidak ada Nah, apa-apa. apa yang terjadi sebelum wawancara ini sebetulnya, Bembi? Ya sebetulnya ya sebelum timbul ucapan tes DNA pun juga ya ada beberapa nomor yang memang tidak saya kenal. Itu mencaci dan memaki saya. Oh. Ya saya nggak tahu siapa itu gitu. Ya saya bilang, Nggak memperkenalkan diri mereka? iya kalau dibilang memperkenalkan ya kita tidak perlu sebut orang yang ya, privacy lah gitu ya. Jadi ya setelah percakapan di WhatsApp tersebut barulah timbul ucapan tes DNA. Dan beberapa kali pun yang mereka ucapkan itu ya pesannya diteruskan. Ya bagaimana saya yakin kalau itu memang dari Om Pit gitu kan. Ya seperti itu, makanya bukan saya tidak menanggapi, tapi kan di sini saya meyakinkan apakah betul atau tidak gitu beliau yang secara langsung. Sedangkan nomor saya pun diblok lagi. Sekarang nih, Iya. diblok lagi. Sama nomor yang kamu tahu atas nama Pak Pit. Pit Pagau. Pit Pagau. Iya. Jadi yang WhatsApp kamu itu di bulan apa? Yang memaki-maki kamu tuh, marah-marah kamu? Setelah wawancara, ya kita sudah di arus tenang pada saat itu. Udah Ya di itu arus tenang tuh, udah sudah habis di arus dari rumpi tenang. itu ya? Iya. Nggak ada Udah di apa-apa arus tuh? tenang, tiba-tiba muncul lah itu WhatsApp. Sesudah di arus Ya tenang. mungkin Sebulan shocknya itu terakhir? ya mungkin ya sebulan terakhir ini. Sebulan terakhir ini. Dan kemudian muncul wawancara ini. Iya, betul. Jadi pada saat kamu bertemu pertama kali, kan 2 kali kan ketemu? Dua kali bertemu. Satu di rumah sakit, Ya, dua-duanya di rumah sakit. dua-duanya di rumah sakit. Dua-duanya di rumah Tapi yang kedua sempat foto gitu ya? Dua-duanya itu pun foto itu ya di pertemuan pertama. Oh, foto itu di Iya. pertemuan pertama. Jadi Ya, 2 kali ini di di restoran pertemuan ini. pertama. Ini pertemuan pertama. Pertemuan pertama ini saya sendiri. Terus kemudian satu lagi ada lagi pertemuan di Iya. rumah sakit juga. Ini di rumah sakit juga di hari yang sama. Oke. Tapi tidak ada omongan soal tes DNA waktu itu. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali, makanya saya bilang kenapa tidak dari awal? Ya maksud saya kita laki ketemu laki gitu loh, maksudnya ya ngomong langsung aja, kenapa harus merubah statement setelah ada pembicaraan saya dengan orang yang tidak saya kenal gitu loh. Itu aja yang saya tanda tanya dari kemarin. Jadi ada beberapa nomor orang yang kamu nggak tahu siapa. Ada beberapa kali. Setelah dan mereka marah-marah gitu. Iya. Nadanya marah-marah. Kamu membalasnya Ya, gimana? Ya saya membalasnya dengan senyum ya, karena untuk apa saya menanggapi itu? Mereka tidak tahu apa-apa itu buat saya pribadi. Sejak itu baru kemudian muncullah ini wacana tes DNA. Betul. Oke. Kamu juga sempat posting ya, ini reaksi-reaksi kamu yang kita lihat di story Ya. kamu gitu ya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tidur. Ada lagi
Sedikit pun saya tidak marah karena yang angkat bicara tidak ada pada saat kejadian proses pada faktanya. Senyum ikhlas tersirat di hati dan bibir saya. Masih dengan sopan dan santun saya menghadapinya. Tapi marah ada. Kecewa. Kalaupun saya marah ke yang angkat bicara pun juga ya untuk apa itu. Karena buat saya dia hanya tahu sebelah pihak. Apa perasaan kamu ke Pak Pit setelah statement? Sedih, kecewa. Sedih, kecewa. Sedih. Kalau dibilang sangat sedih, sedih. Tapi selagi saya masih bisa senyum ya udah. Apa yang bikin kamu paling sedih dari statement? Yang paling sedih Perasa apa? apa ya? Ya kenyataannya kita tahu semuanya. Dia pun menikahi ibu saya, ya itu ada buktinya. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai saya bertanya sama nenek saya. Pada saat mama menikah dengan Pit Pagau, saya itu sudah lahir atau belum? Apa kata nenek? Kata nenek belum. Nenek belum. Ya sudah itu. Dan itu saya screenshot, saya kirimkan ke yang Nomor-nomor yang Iya. menelpon kamu, WhatsApp kamu. Iya. Coba kita lihat, ini juga ada statement pada yang diberikan oleh Pak Pit yang curiga dengan ibu kamu gitu. Merasa bahwa kalau dari hitungan yang dia ingat gitu ya kok tidak matching. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Mereka persiapkan perhelatan untuk nikah. Oke. Sudah ada penghulu, keluarga, tetangga kiri kanan sudah ngumpul di rumah, dan ada bayi di tengah rumah, itu namanya Bambi katanya. Saya sempat bersitegang dengan neneknya. Saya katakan bahwa ada kejanggalan. Karena menurut hitung-hitungan saya, ini anak 11 bulan dalam kandungan. Jadi semenjak ibunya berhubungan dengan saya sampai anak itu lahir, ini 11 bulan. Nah ini untuk saya janggal, karena yang lazim kan orang hamil 9 bulan. Iya. Sempat tegang waktu itu. Oh, sempat ada pembicaraan ya dengan keluarga neneknya ini. Saya sudah minta tes DNA waktu itu. Hanya karena tamu sudah ngumpul, keluarganya sudah ngumpul, apa segala macam, saya pikir ya walaupun dengan terpaksa, saya siap untuk nikah waktu itu, untuk menyelamatkan supaya tidak malu semua nih keluar. Itu dari keterangannya Pak Pit ya. Ini foto-foto dari album ibu kamu ya. Iya. Pada saat pernikahan begitu ya. Ini ya kalau kita lihat ini ada berkas yang ditanda tangan begitu ya. Ini Dan ada justru di foto ritual ini pun suap-suapan. juga posisinya lagi ngisi ibu. Ibu ya, kelihatan di situ ya. Betul. Kalau menurut kamu itu perutnya karena kelihatan besar. Karena ibu sendiri yang berbicara. Ibu yang bilang. Iya. Ibu yang bilang pada saat menikah Iya. itu sudah mengandung kamu. Iya. Gitu. Jadi kalau dikatakan pada saat menikah ini saya ada di situ, posisinya ibu sedang mengandung. Di situ tuh maksudnya dalam perut, bukan di Iya. tengah ruangan gitu ya. Iya. Oke. Dan ini ya kalau kelihatannya sih ya seperti ada sebuah acara gitu. Apa tanggapan keluarga kamu tentang setelah mendengar pernyataan dari keluarga Pak Pit? Ya mereka sih bilang ya kalau memang tidak perlu dilanjutkan, tidak perlu dilanjutkan. Tapi kalau saya di sini kan berpikirnya apa yang saya dengar ya harus saya cari kebenarannya. Benar Buat atau kamu tidak? penting, kamu harus mencari kebenaran, buat kamu penting banget. Hidup itu sih harus jelas sebetulnya. Hidup Harus ada kejelasan. kamu harus ada kejelasan. Iya. Karena apa 27 tahun ya kalau memang pada kenyataannya iya ataupun tidak, iya saya sudah mendapatkan semua kejelasan. Buat Apa yang kamu saya yang cari. penting adalah kejelasan. Iya. Kamu sempat ngobrol sama nenek kamu kan? Waktu mama menikah, Ya, ini. mama mengandung lama tidak ketemu lahir di waktu mama menikah, mama mengandung lama tidak ketemu lahir di Pondok Indah. Oma pada saat ikan nikah sampai Bambi sudah lahir atau belum? Jujur Oma jawab, belum lah katanya gitu. Jadi pada saat kamu bertanya ke Oma, Iya. apa gejolak emosi apa gitu? Nggak ada emosi sih. Cuma saya tarik nafas saja. Kenapa harus ada statement yang berbeda? Ada apa sebetulnya? Kamu lahir Sama. tahun 74? Saya lahir 94. Oh sorry 94. Kejauhan Menikahnya, itu juga. menikahnya di Kalau menikah baru. Mama sama Pit di sama tahun? Pit ini tahun 90-an ya. Kurang tahu, belum ini juga sih. Saya pun lagi bertanya sama ibu ya, nggak tahu kenapa apa yang sedang diumpetin sama beliau. Ibu pun sampai sekarang belum bicara. Belum. Jadi yang banyak bicara adalah nenek. Nenek.
Ya kalau saya terus korek dari nenek kan kesian juga. Kita juga nggak pernah tahu daya ingat beliau sudah sampai mana. Oke. Tapi buat kamu sebagai seorang anak, yang penting adalah kejelasan Iya, maksud untuk saya diri kamu. apa yang selalu diceritakan ibu itu selalu apa? Itu benar atau tidak? Apa yang dia umbar? Apa betul? Dia umbar. Iya, Dia mengumbar apa? ya setidaknya ketika ada yang bertanya, dia membicarakan ya emang betul anaknya fit. Dia berbicara seperti Iya. itu. Ibu kamu mengatakan seperti itu. Memang Iya. mengiyakan. Iya, Oke. Ini kita pernah wawancara Bambi waktu itu ya. Iya. Bahwa memang sempat ada larangan kamu untuk berbicara ke media. Pada saat kamu wawancara media, waktu itu Pak Pit sempat ngapain sih ngomong-ngomong di media gitu ya. betul. Kita lihat nih cuplikannya berikut ini. Pertemuannya pada saat itu ya pertama ya. Kayak gimana ya? Kayak gimana tuh? Canggung pasti ada karena Canggung, 27 ya. tahun ya kan. Terus? 27 tahun ya habis itu karena saya pakai masker papa bilang coba copot maskernya. Oke. Saya mau lihat wajah anak saya masa harus dengan pakai masker. Ya pada saat itu saya buka, nggak mungkin juga pada saat itu saya berbicara secara intens. Heeh. Karena Jadi pada saat itu ya kita ngobrol tidak intens, kita bercanda, saya menghibur papa, kita ketawa di rumah makan tersebut kemarin. ngomong apa? Beliau tanya Banyak apa? sih. Atau kamu tanya apa? Papa membuka sudah besar ya, iya sudah besar gitu. Mungkin kemarin dititipkan gitu. Pas ketemu ya kita sudah seperti ini gitu. Ya tak luput pun ketika obrolan sudah kosong, beliau meminta maaf. Beliau meminta. Saya minta maaf, kata papa. Saya cuma bisa bilang, sudah, saya maafkan, tapi sudah tidak perlu kita bahas. Kamu katanya yang kamu inginkan juga adalah ingin memeluk ayah kandung Iya, kamu. itu terjadi pada saat papa minta tolong sama waitress restoran, tolong fotoin saya dengan anak saya. Beliau sendiri sondi. Rasa haru itu timbul. Sempat ada rasa takut, apakah akan ada pengelakan atau apa. Tapi saya bersyukur, ternyata tidak ada. Kalian pelukan. Iya, dengan gentle beliau ya mengakui dampak positifnya ada. Yaitu Lebih cepat dibalas. Satu sore dia WA saya bahwa dia sudah wawancara dengan Insert. Saya langsung marah waktu itu karena dia tidak izin, tidak minta, tidak memberitahu, tidak koordinasi. Pesan dari Bambi adalah Jangan wawancara lagi karena semua isi wawancara dia itu menyudutkan saya, iya. ya, memojokkan saya. Dan karena wawancara dia itu saya dicemooh oleh kerabat keluarga besar saya. apa tanggapan kamu mendengar itu alasannya Pak Pit marah ketika kamu wawancara karena dia merasa disudutkan, dianggap sebenarnya- menelantarkan anak selama 27 tahun gitu. Kalau dibilang menelantarkan, saya tidak pernah berstatement Seperti atau itu. berkomentar ke sana, tidak sama sekali. Yang saya selalu katakan ya udah saya bersyukur. Ya mungkin ini jalannya dari teman-teman media ataupun lainnya. Untuk membuat hidup kamu, identitas kamu semakin jelas gitu. Ya bisa dibilang ke sana juga salah satunya. WhatsApp yang marah-marah itu apa sih? Pokok intinya apa? Kenapa mereka marah? Ya sebetulnya ya rasa takut dia karena permasalahan nanti kamu digoreng ke sana ke sini gitu kan. Sudah lebih baik stop, tidak perlu lagi kamu wawancara. Cuma kan kadang apa? Teman-teman media datangnya kan nggak satu orang. Saya harus gimana? Ya sudahlah, apalagi juga ya memang posisinya tidak ada omongan yang akan saya ini kan gitu loh. Menurut Ya, kamu tidak tidak ada menjelek-jelekan kebohongan siapapun. apapun seperti yang terucap. Tidak ada kebohongan. Tidak ada. Pelukan itu memang ada. Pelukan itu pun Permintaan memang maaf itu memang ada. ada. Permintaan maaf itu pun memang ada. Ada semua. Ada semua. Iya. Makanya yang saya sangat sayangkan kenapa tes DNA ini baru terucap setelah saya dicaci dan dipaki. Kenapa? Dan itu pun bukan beliau secara langsung dari awal. Kan itu. Kenapa Dan kamu sesali? Ya saya sesali aja gitu. Karena kenapa tidak dari awal kalau memang. Apa bedanya? Ya apa ya. Saya seorang anak 27 tahun mencari apa yang saya dengar sendiri. Beliau sudah mengakui tapi gembira. berubah. Drop. Drop. Ya. Karena kamu ngerasa ada harapan. Gitu. Iya. Saya tidak meminta apa-apa. Tidak Sama mau. sekali. Tidak. Oke. Ini ada lagi juga, ini statement dari istri sahnya Pak Pit begitu ya. Coba kita lihat, apa tanggapan kamu tentang itu? Dan dia bicara, saya tidak mencari materi, saya tidak mencari panggung, saya bilang bohong gitu anak.
bohong itu anak, sangat-sangat berbohong. Banyak Mbak bohongnya Mbak, banyak sekali Mbak kalau diceritain. Oke. Dan itu semua orang, Muncul berdua Ya. iya, seperti itu ya. Iya, memang iya, iya. dia bangga banget dia punya papa. Pit Pago ini, dia bangga sekali ke siapa-siapa dia cerita bahwa saya anaknya, bahwa saya anak. Nggak malu yang mana di situ udah dikatakan tes DNA. Tes DNA. Kebohongan-kebohongan banyak sekali ya. Yang seperti dia bilang, papa saya ketemu di rumah sakit, dia meluk saya, papa saya nangis, saya dipeluk dan papa saya minta maaf. Padahal Pak Pit bilang itu tidak ada. Oke, jadi itu tidak Di WA seperti bicara, kamu jangan ikut campur. Itu urusan saya dengan bapak saya dan ibu saya. Lah kan saat ini tuh Pak Pit itu siapa? Kan suami saya Mbak. Apa tanggapan kamu? Katakan bahwa ya kamu bohong kalau kamu tidak cari Ya. panggung. Kamu Kalau bangga dibilang- menyebut bahwa kamu adalah anaknya seorang Pit Pago. Kalau dibilang bangga, iya ini pun juga seperti ini. Bangga apa yang mau dibanggakan? Kan tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, bohong apa? Karena pada saat pertemuan dengan Pit Pago pun juga beliau tidak ada. Cuman kalian berdua aja. Hanya saya berdua. Dan ya bahwa kamu pernah menjawab WhatsApp bahwa jangan ikut campur, ini masalah saya dan bapak saya, itu benar kamu pernah berstatement? Saya hanya menjawab, Ibu, mohon maaf. Semua chat saya dengan Ibu Mudi pun saya simpan. Mohon maaf Ibu, apa ya, permasalahan kisah saya, Pit Pago dengan ibu saya jauh sebelum Pit menikah dengan ibu. Saya mohon hati nuraninya. Hanya itu yang saya bicarakan. Dengan sopan dan santun saya menjawab semuanya. Dan ibu kamu setelah ada wawancara ini tidak berkata apa-apa? Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak. Saya tanya pun ya dia hanya meritnya aja. Udah dibaca tidak ada balasan. Dan setelah ada pernikahan Siri itu tidak pernah ketemu sama Pak Pit? Kalau untuk bagaimana ceritanya setelah pernikahan Siri itu selanjutnya, pastinya saya tidak tahu. Kamu tidak tahu. Tidak tahu. Tapi apakah pernikahan itu sudah betul secara resmi diucapkan diakhiri? Ada. Kalau untuk mengakhiri saya kurang tahu. Tapi yang saya tahu dari ibu belum. Yang kamu tahu dari ibu Iya. belum ada Belum. statement talak. Dari ibu, dari nenek itu belum. Belum ada. Dan kamu sudah siap untuk membayar biaya untuk tes DNA, Insya Allah saya siap. walaupun biayanya mahal. Ya, Ada dananya. masih dalam pencarian. Insya Allah rezeki nggak kemana. Kamu tidak keberatan. Tidak. Kalau ternyata kamu memang bukan anaknya, Ya, saya ikuti proses apa yang dia mau. Itu Kamu yang dituntut? pertama. Silakan. kalau ternyata kamu adalah anaknya, Saya tidak akan menuntut balik. kamu tidak akan mau. Tidak. Kamu akan panggil dia papa. Tidak juga. Kenapa? Saya akan melepas nama Pagau dan tidak akan memanggil dia papa. Sudah cukup buat saya. Ya, apa ya? Ya cukup sakit sih ya. Awalnya seperti apa? Hingga akhirnya seperti ini. Saya tidak minta apa-apa. Saya punya pekerjaan. Apa yang mereka punya tidak akan pernah saya pinta. Sampai kapan? Walaupun hasilnya benar. Saya akan tetap ikuti. Dan saya akan tidak akan saya gunakan nama Papa. Dan saya akan ucapkan terima kasih. Itu aja. Terima kasih atas. Terima kasih aja. Bahwa kalau ini benar, saya hanya akan mengucapkan terima kasih. Sudah. Dan saya tidak akan pernah mengganggu lagi. Itu aja. Bambi, apapun hasilnya, semoga jawaban itu membuat diri kamu utuh. Amin. Dari Terima kasih. manapun, siapapun ayahmu, kamu adalah Bambi. Dan kamu adalah laki-laki yang bisa menulis sejarah sendiri untuk dirimu. Dan Ya. untuk anak-anakmu. Dan Amin. untuk istrimu. Terima kasih. Kita akan kembali lagi tetap di Rumpi.